Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Semoga berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa menyertai kita sekalian. Selamat pagi anak-anak kelas 4 Agama Katolik se-Surabaya. Selamat datang kembali di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan berbicara tentang tema Aku Membutuhkan Orang Lain. Nama Bapak C.E. Warto Simamora dari Merlion School, SD Merlion School Surabaya akan menemani anak-anak Katolik kelas 4 selama 30 menit. Nah, untuk memulai acara proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Ayo, anak-anak sekalian, ambil posisi duduk yang tepat dan yang pantas untuk berdoa, tangannya dilipat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau menciptakan kami untuk hidup bersama orang lain, untuk saling menolong, saling mendukung satu terhadap yang lain. Semoga dalam pelajaran ini kami semakin memahami bahwa setiap hari kami terus membutuhkan sesama untuk mengembangkan diri untuk lebih maju dan berkembang dalam hidup ini demi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak sekalian, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, dalam 30 menit ke depan kita akan berbicara tentang tema Aku Membutuhkan Orang Lain. Nah, Bapak mempunyai pertanyaan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah aku membutuhkan orang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak mari kita coba tanya lagi, apa saja yang dibutuhkan? Apa kebutuhanku? Apa kebutuhan anak-anak sekalian? Mari kita lihat apa saja. Misalnya, rumah. Setiap orang membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, untuk tempat bersama keluarga. Dan rumah adalah tempat paling nyaman bagi kita untuk tinggal. Apalagi kebutuhannya, hiburan. Anak-anak pasti punya televisi di rumah. Seperti sekarang menonton acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tentu saja masih ada acara lain berupa hiburan. Ada juga di media-media lainnya. Lalu, kita sebagai manusia juga membutuhkan makanan, bahan makanan. Ayo, siapa yang tidak butuh bahan makanan? Seperti ikan dari laut, itu pasti ada orang yang menangkapnya, lalu menjual ke pasar, lalu sampai kita beli sampai di rumah. Kemudian kalau kita bepergian, kita juga membutuhkan transportasi. Kalau kita lapar, kita membutuhkan makanan. Nah, yang satu ini, sekarang lagi sering orang suka selfie. Nah, kita juga membutuhkan kamera untuk foto, lalu diupload di media sosial. Selain itu ada juga
lampu yang akan membutuhkan listrik yang kita gunakan setiap hari, termasuk juga di tempat ini, di rumah adik-adik sekalian. Nah, kalau mau membeli kebutuhan rumah tangga, anak-anak kelas 4 pasti pernah ke toko di mana tersedia kebutuhan rumah tangga, mulai dari makanan sampai alat mandi. Lalu kemudian komunikasi untuk berhubungan dengan sanak saudara, dengan guru di sekolah, dengan teman, itu semua kita butuhkan. Nah, anak-anak sekalian, inilah beberapa kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari. Dan untuk ini semua tidak bisa kita penuhi sendiri. Apakah hanya itu saja? Tentu saja tidak. Dalam perkembangan hidup kita setiap hari, kita juga dari kecil hingga tua, setiap orang selalu hidup dengan orang lain. Minimal dengan orang tua dan sanak saudari. Nah, seperti ini. Di rumah, kita hidup dengan ayah, ibu, dan kakak adik. Lalu kemudian bukan hanya saja di rumah, di sekolah, anak-anak kelas 4, kalau bukan masa pandemi tentunya, kita belajar di sekolah dengan bapak ibu dan juga siswa lainnya. Di lingkungan rumah, pasti adik-adik sekalian punya teman bermain, lalu bercakap. Nah, faktanya adalah, kenyataannya adalah, tak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan sesama di sekitarnya. Nah, anak-anak sekalian, kita perlu menyadari kenyataan ini dan menerima bahwa kita membutuhkan orang lain. Bahwa kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya dalam bersikap terhadap orang yang kita butuhkan? Nanti akan kita lihat dari ajaran Yesus. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan lupa tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak agama Katolik kelas 4, kita berjumpa lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan tema Aku membutuhkan orang lain. Kali ini kita akan melihat ajaran Yesus dari kitab suci, bagaimana bersikap terhadap orang lain yang kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita baca Injil ya. Nah, kita baca Injil dari Markus 3 ayat 31 sampai 35. Nah, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?"
Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Nah, anak-anak Katolik kelas 4, mari kita lihat, mari kita pahami ajaran Yesus ini, sikap Yesus ini lebih dalam lagi dalam peneguhan kitab suci. Orang-orang di sekitar Yesus tadi berkata, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Apa sih maksudnya? Nah, orang mengakui bahwa Yesus juga memiliki orang tua sama seperti kita, sama seperti anak-anak sekalian. Juga punya saudara yang senantiasa berusaha berkumpul bersama. Nah, jadi Yesus pun punya saudara-saudari. Tetapi, siapakah saudara-saudari dan ibu Yesus itu? Nah, ini menurut Yesus ya. Yesus tadi mengatakan, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Maksudnya apa? Nah, maksud Yesus adalah bahwa hidup dalam persaudaraan, melakukan persaudaraan sejati itu ialah saling mengasihi, saling mencintai, memperhatikan satu dengan yang lain tanpa pamrih, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi anak-anak sekalian, Yesus meminta kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan dengan demikian bagaimana caranya kita saling mengasihi? Mengasihi siapa? Siapapun yang kamu temui. Tidak membeda-bedakan latar belakangnya, sukunya dari mana, agamanya apa, siapapun. Lalu kemudian memperhatikan satu dengan yang lain. Yesus meminta kita untuk tidak membiarkan ada orang yang menderita di hadapanmu. Jika ada orang yang butuh pertolongan, maka tolonglah. Dan jangan menuntut balas. Yakinlah ketika kita menolong orang lain, maka suatu saat ketika kamu membutuhkan pertolongan, Tuhan juga akan mengirimkan orang lain untuk menolongmu. Itulah maksud Yesus. Lalu kemudian, bagaimana mempraktekkan itu dalam hidup sehari-hari? Nah, kita semua mempunyai teman dan kita semua telah berbuat banyak hal yang baik untuk teman. Nah, itu harus kita sadari. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus melihat sebanyak apa saya melakukan kebaikan untuk teman. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa teman-teman kita sudah berbuat banyak hal yang baik untuk kita. Apakah hanya teman saja? Teman di sini maksudnya adalah orang di sekitarmu. Ketika ke pasar, kita belanja, orang menyediakan apa yang akan kita beli.
Ketika kita pergi ke toko, ada orang yang melayani. Ketika kamu butuhkan, ada orang yang membantumu, memenuhi kebutuhanmu. Nah, jika kita mau menjadi teman yang baik, tentunya maka kita juga harus saling memberi dan saling menerima. Seperti yang sudah Bapak tadi katakan, saling memberi. Kalau kamu mempunyai yang lebih, maka berilah kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi juga bukan hanya memberi. Kalau kamu membutuhkan bantuan, jangan malu untuk meminta bantuan orang lain di sekitarmu. Nah, anak-anak, itulah praktek dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lakukan dengan mudah. Nah, nanti kita akan melihat lagi diri kita masing-masing melalui refleksi pribadi yang akan Bapak pandu. Nah, tapi sebelumnya saksikan dulu pesan-pesan ini dan jangan lupa tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, kita kembali ke acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak Katolik kelas 4 se-Surabaya, kini kita mencoba melihat diri kita masing-masing melalui refleksi tentang tema Aku Membutuhkan Orang Lain. Nah, dicatat ya, dicatat pertanyaannya. Nah, refleksi itu berarti anak-anak sekalian melihat diri sendiri, bukan melihat orang lain. Melihat diri sendiri akan apa yang sudah kita lakukan. Yang sudah kita lakukan kemarinnya lagi, dan yang selama ini sudah kita lakukan. Untuk apa? Agar kita bisa belajar lebih baik ke depan. Itulah tujuannya refleksi. Nah, mari kita lihat melalui pertanyaannya. Dicatat ya. Apakah anak-anak sudah menyadari bahwa kamu membutuhkan orang lain? Nah, ingat lagi seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, bahwa kita punya banyak kebutuhan, mulai dari makan, minum, rumah, dan lain-lain. Nah, dilihat lagi apakah sudah benar-benar menyadari. Nah, kemudian apakah anak-anak sudah bersyukur kepada Tuhan atas bantuan orang lain terhadapmu selama ini? Inilah yang sering kita lupakan. Ketika kita sudah mendapat bantuan dari orang lain, kita lupa untuk bersyukur. Ayo, siapa yang setiap hari berdoa? Atau siapa yang setiap hari sudah makan lalu bersyukur? Terima kasih Tuhan, saya sudah makan hari ini. Atau siapa yang sudah pernah pergi ke toko lalu membeli makanan atau alat-alat rumah tangga, pulang ke rumah, terima kasih Tuhan karena saya sudah dibantu orang lain. Ayo, coba lagi ya, ditanya diri masing-masing. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita lihat dari diri sendiri adalah, apakah anak-anak menyadari bahwa Tuhan menjadikan orang lain di sekitar kita itu
sebagai saluran rahmat dan berkat untuk kamu. Bagaimana cara menyadarinya? Nah, Bapa di sini adalah salah satu bentuk saluran rahmat dan berkat untuk kamu. Demikian juga kalau adik-adik sekalian kelas 4 membantu sesama di lingkungan masing-masing, membantu orang tua, adik-adik sekalian menjadi saluran rahmat dan berkat untuk orang tua. Nah, sekarang lihat, apakah selama ini sudah menyadari bahwa orang lain yang membantumu sudah kamu sadari sebagai saluran rahmat dan berkat untuk kamu. Nah, itu penting sekali. Nah, anak-anak, nanti refleksinya, hasil refleksinya ditulis di buku tugas atau di lembar kerja, ditulis refleksinya lalu diserahkan ke guru agama Katolik di sekolah masing-masing ya. Jangan lupa ya, refleksi pribadi. Nah, itu. Nah, anak-anak sekalian, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung proses belajar mengajar pendidikan agama Katolik kelas 4. Sudah hampir 30 menit Bapak menemani anak-anak sekalian. Kini tiba saatnya kita tutup acara kita ini, proses belajar mengajar kita ini, dengan doa penutup. Sekali lagi, mari kita ambil posisi duduk yang tepat dan pantas. Tangannya dilipat, diletakkan di dada. Nah, siap untuk berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas bantuan orang lain kepada kami. Semoga setelah pelajaran ini kami mampu bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling mengasihi satu dengan yang lain dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga mohon penyertaan-Mu dalam kegiatan kami selanjutnya. Doa ini kami haturkan kepadamu melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, sudah 30 menit Bapak menemani anak-anak dalam proses belajar agama Katolik pada hari ini. Nah, kini tiba saatnya untuk berpisah. Terima kasih. Tapi jangan lupa tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.